Kamu jelas telah membangkitkan profesi Dewa Ilusi dengan daya ledak terkuat, mekanik. Namun justru ditertawakan oleh para teman sekelas sebagai sampah tak berguna. Semata-mata karena mekanik memang bisa meledakkan kekuatan mengerikan dalam waktu singkat. Tetapi setelah amunisi habis, mereka akan masuk ke masa kosong yang sangat lama. Perlahan profesi mekanik pun diejek sebagai yang terkuat. Namun juga profesi Dewa Ilusi yang paling tidak berguna. Namun saat kamu mengira dirimu tak akan pernah bangkit, kamu justru terkejut menemukan satu bakat abnormal muncul di panel. Bakat eksklusif mekanik. Tahap pertama, amunisi tak terbatas. Kamu langsung tercengang. Seorang mekanik dengan suplai amunisi tanpa batas. Bukankah ini sama saja seperti cheat dan langsung terbang di tempat? Dan setelah level 20 bahkan bisa membuka bakat eksklusif tahap kedua. Memikirkan hal itu, kamu langsung mengeluarkan seluruh tabunganmu untuk membeli tiket masuk dungeon hutan gelap. Dengan satu niat, pistol growth di tanganmu langsung melayang bebas di udara. Ini adalah skill pasif yang dimiliki semua mekanik, yang memungkinkan mengendalikan semua senjata super ciptaan sendiri dengan pikiran. Kemudian kamu memanggil 9 pistol lagi mengelilingi tubuhmu. Jangkauan efektif pembunuhan pistol growth adalah 50 meter. Seekor Minotaur bahkan belum sempat bereaksi, sudah roboh seketika di bawah tembakan terfokus. Membunuh Minotaur. Memperoleh 10 poin EXP. Begitulah caranya kamu terus membantai hingga ke kedalaman hutan gelap. Di tengah jalan kamu bertemu 2 Minotaur elit. Namun di bawah tekanan tembakan amunisi tak terbatas, Minotaur elit pun hanya sempat mengeluarkan 2 serangan tambahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu telah tiba di bagian terdalam hutan gelap. Di dekat api unggun yang tak jauh, seekor Minotaur raksasa setinggi lebih dari 3 meter sedang berpatroli. Lihat bos terakhir, kamu sama sekali tidak ragu. 10 pistol growth mulai memuntahkan peluru secara gila-gilaan. Bos Minotaur bahkan baru melangkah 3 langkah sebelum roboh dengan suara keras. Membunuh bos Minotaur. Memperoleh 50 poin EXP. Menyelesaikan hutan gelap. Memperoleh 100 poin EXP. Selamat, kamu memecahkan rekor waktu tercepat menaklukkan hutan gelap. Memperoleh 200 poin EXP. Selamat, kamu naik ke level 11. Melihat panel status bertambah 5 poin potensi bebas. Tanpa ragu kamu langsung menambahkannya semua ke kekuatan spiritual. Karena meskipun amunisimu bisa digunakan tanpa batas, waktu keberadaan senjata tetap membutuhkan kekuatan spiritual untuk dipertahankan. Jadi jika ingin meningkatkan durasi output berkelanjutan, kamu harus terus menaikkan batas maksimum kekuatan spiritual. Pada saat ini tiba-tiba kamu melihat kilatan cahaya ungu di depan mata. Sebuah perlengkapan mirip zirah jatuh di samping Raja Minotaur. Setelah diperhatikan dengan saksama ternyata itu adalah armor ringan berwarna ungu. Meskipun tidak cocok untuk profesimu, namun perlengkapan ungu tingkat langka hanya punya peluang kecil dijatuhkan oleh bos. Jika dilelang setidaknya bernilai ratusan koin emas. Selain itu kamu juga mendapatkan 3 perlengkapan biru dan 20 perlengkapan hijau. Serta berbagai macam material dungeon yang berantakan. Material-material ini mungkin masih berguna bagi mekanik biasa, karena senjata super mereka masih harus dibuat dengan mengumpulkan bahan sendiri. Namun bagimu semua itu bisa langsung dijual. Barang-barang ini kira-kira bisa ditukar dengan 200 koin emas. Sementara tiket masuk hutan gelap hanya berharga 100 koin emas. Artinya dengan solo run seperti ini, kamu bukan hanya bisa farming EXP secara gila-gilaan tapi juga meraup untung besar. Memikirkan hal itu kamu langsung mengaktifkan kristal teleportasi. Setelah kembali ke aula dungeon kamu segera bergegas menuju tujuan berikutnya. Saat staf melihatmu keluar dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sama sekali tidak merasa heran. Lagi pula dalam kondisi normal, bahkan dengan tim pun dibutuhkan 1 jam untuk menyelesaikannya. Di mata mereka kamu hanyalah pemula yang kabur terbirit-birit. Namun tepat saat itu sebuah pesan tiba-tiba diperbarui di aula. Rekor tercepat hutan gelap, 25 menit 12 detik. Penyelesai, paus sperma. Staf itu langsung tertegun, lalu berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Sialan, jangan-jangan bocah itu menemukan trik bug tertentu. Setibanya di rumah lelang kamu asal memilih satu loket yang kosong. Lalu mengeluarkan semua barang yang ingin kamu jual sekaligus. Atas saran staf, kamu memasang perlengkapan ungu itu di rumah lelang dengan harga 600. Sementara barang lainnya dibeli langsung oleh rumah lelang sesuai harga pasar. Setelah semua barang dibersihkan kamu menerima 223 koin emas. Jumlah itu cukup untuk menukar 2 tiket dungeon. Membawa uang itu kamu tanpa henti kembali lagi ke aula dungeon. Namun saat kamu sedang gila-gilaan farming monster, kisahmu sudah terlanjur menyebar luas. Konglomerat muda Yuan Ting dan mantan pacarmu Liu Ruyan membawa sekelompok orang datang dengan penuh amarah ke aula dungeon. Keributan di sini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Sialan, solo hutan gelap sampai memecahkan rekor. Bagaimana caranya dia melakukannya? Bukankah dia itu bos legendaris dengan nilai spiritual penuh? Tapi dia baru saja ganti profesi jadi mekanik. Mana mungkin bisa solo hutan gelap?
Apa jangan-jangan dia menemukan trik khusus menyelesaikan dungeon? Atau sedang exploit bug? Mendengar perbincangan itu Yuan Ting sampai menggertakkan gigi karena kesal. Dia yakin kamu pasti menemukan bug tertentu di dungeon. Namun beberapa hari lalu dia baru saja merebut pacarmu Liu Ruyan. Dan bahkan mengejekmu secara langsung. Bug ini jelas tidak mungkin kamu bagikan padanya. Saat dunia luar masih ramai membicarakannya, kamu justru sedang melaju gila-gilaan di reruntuhan petir. Setelah pengalaman solo hutan gelap sebelumnya, kini kamu sangat percaya diri dengan output daya tembakmu. Saat ini levelmu telah mencapai level 15. Dan mempelajari satu skill baru. Senapan mesin putar Gatling, menggunakan 6 laras kaliber 14,7 mm yang tersusun melingkar. Laju tembaknya bisa mencapai lebih dari 1000 peluru per menit. Satu Gatling saja lebih ganas dibanding 20 pistol Groth digabung. Dan nilai kekuatan spiritualmu sudah ditumpuk hingga lebih dari 400. Yang memungkinkan dalam 10 menit, memanggil dan menggunakan 20 Gatling sekaligus. Daya tembak ini jangankan monster level belasan. Monster level 20-30 pun bakal rata. Setelah membersihkan medan pertempuran sekali lagi, kamu pun keluar dari dungeon dengan puas. Sialan, dia keluar. 21 menit. Dia bahkan menemukan bug speedrun di reruntuhan petir. Apa ini bakat khusus bawaan dari pemilik energi spiritual penuh? Bisa mendeteksi bug di dalam dungeon. Teriakan heboh yang bising itu benar-benar membuatmu terkejut. Namun kamu segera mengerti kenapa mereka begitu heboh. Rekor tercepat reruntuhan petir 21 menit 21 detik. Penyelesai Musang Paus, kamu sekali lagi solo dungeon dan memecahkan rekor. Dewa besar, bagaimana caramu exploit bug? Aku bersedia bayar 1000 koin emas. Dewa besar, tolong bawa aku dong. Kak Musang Paus mau nggak bawa adik farming? Job adik adalah Hainaga, bisa menyembuhkan dan juga sangat lembut lo gelombang-gelombang. Melihat gadis yang memutar pinggang ular airnya dengan semangat, kamu tak bisa menahan sudut mulutmu berkedut. Dengan sisik ikan di sekujur tubuh, selembut apapun tetap bikin merinding. Semua salah paham, aku tidak exploit bug. Aku solo murni pakai kekuatan sendiri. Jadi jangan berharap jalan pintas. Lebih baik naik level dengan kerja keras selangkah demi selangkah. Hehe, meremehkan siapa sih? Kamu mengomel dalam hati. Exploit bug. Akulah bug itu sendiri tahu. Saat kamu hendak mengurus material untuk ditukar tiket, sebuah sosok cantik tiba-tiba menghadangmu. Liu Ruyan, kamu menghalangi jalanku. Wajah Liu Ruyan menampakkan rasa canggung. Xiao Jingjing, aku tadi cuma bercanda kok. Ayo kita baikan. Aku adalah bunga kampus Akademi Kingsan. Kamu adalah jenius paling berbakat di Akademi Kingsan. Teman-teman selalu memuji kita pasangan serasi. Dan aku membangkitkan pendeta suci. Aku bisa menutupi kelemahan mekanikmu dalam hal bertahan. Bukan hanya memberi buff pertahanan tapi juga menyembuhkan luka. Ini benar-benar seperti pengaturan takdir. Semakin Liu Ruyan berbicara, matanya makin berbinar. Seolah-olah semua ini benar adanya. Tidak perlu. Menurutku kamu benar sebelumnya. Kepribadian kita memang tidak cocok. Lebih baik kita berpisah. Dengan begitu kita juga tidak saling menghambat. Kamu melewati Liu Ruyan lalu berjalan keluar. Tak perlu bicara soal pendeta suci Liu Ruyan yang cuma kelas 1. Bahkan kalau dia pendukung tingkat dewa, kamu pun tak akan melirik wanita licik itu sedikit pun. Sekarang di matamu hanya ada satu hal, yaitu naik level mati-matian. Kamu sudah bertekad, dalam 3 hari langsung menembus level 20. Untuk membuka bakat tahap kedua, lalu ikut seleksi perguruan tinggi. Saat itu peluangmu akan 100%. 2 hari berikutnya selain makan dan tidur, hampir seluruh waktumu dihabiskan untuk farming dungeon. Suara tembakan tanpa henti terdengar dari kedalaman dungeon. Saat bos kembali ditembak menjadi bubur terdengar bunyi notifikasi. Ting, selamat, kamu naik ke level 20. Kamu langsung membuka panel atribut untuk melihatnya. Ternyata muncul 2 skill baru. Skill pertama adalah peluncur roket. Senjata dengan daya hancur area luas. Dikombinasikan dengan Gatling berputar. 1 untuk menembus, 1 untuk menyapu. Cukup untuk membangun jaringan tekanan tembakan dalam pertempuran kecil. Kamu menarik napas dalam lalu melihat skill lain yang muncul. Skill hadiah pencapaian armor exoskeleton. Sebuah istilah baru muncul. Kamu belum pernah mendengar soal hadiah pencapaian ini di buku pelajaran. Namun rasa bingung itu segera berubah jadi kejutan. Memanggil armor exoskeleton dapat meningkatkan kekuatan pertahanan dan kecepatan pengguna secara drastis. Mekanik biasa punya 2 kelemahan terbesar. Yang pertama adalah output tidak cukup tahan lama. Masalah ini sudah teratasi berkat bakat amunisi tak terbatas. Kelemahan kedua adalah kemampuan pertahanan mekanik yang relatif lemah. Saat menghadapi serangan mendadak atau musuh dengan kemampuan aneh. Begitu mekanik didekati dari jarak dekat hampir tak bisa melawan. Namun sekarang dengan adanya zirah exoskeleton, kekurangan ini bisa ditutupi, bahkan juga meningkatkan kecepatan menjelajah peta. Setelah melihat 2 skill baru ini, kamu penuh harap menatap ikon terakhir. Bakat eksklusif mekanik tahap kedua. Sudut pandang dewa, membangun sudut pandang holografik 360 derajat di dalam pikiran.
Dan sudut pandang ini bisa memperbesar titik manapun secara bebas. Jangkauan awal sudut pandang dewa adalah diameter 100 meter berpusat pada diri sendiri. Setiap membunuh satu musuh, jangkauan sudut pandang dewa bertambah 1 meter keluar. Mekanik memang terkenal dengan jarak serangnya. Jika dipadukan dengan sudut pandang dewa, kamu bisa menguasai ratusan hingga ribuan kilometer persegi di sekitarmu. Gerakan sekecil apapun tak akan luput dari pengamatanmu. Namun sekarang kamu belum berniat meningkatkan jarak sudut pandang dewa. Karena dibandingkan penglihatan, yang paling kamu butuhkan saat ini sebenarnya adalah energi spiritual. Memikirkan hal itu kamu pun keluar dari dungeon, dan berjalan cepat menuju rumah lelang di samping. Kamu menjual semua hasil farming selama ini, dan mendapatkan lebih dari 10.000 koin emas. Lalu di bawah tatapan terkejut petugas lelang, kamu memborong banyak perlengkapan ungu. Seluruh perlengkapan langsung naik kelas. Yang hijau dan biru semuanya berubah jadi ungu mulia. Nilai energi spiritual di panel meningkat menjadi 630 poin. Sebenarnya kamu sudah sangat puas dengan panel ini. Adik kelas, kamu tidak membeli senjata? Peringatan dari petugas membuatmu tiba-tiba tersadar. Bagi kebanyakan orang senjata adalah perlengkapan terpenting. Karena terlalu banyak senjata super milik sendiri, kamu malah melupakan soal senjata. Namun justru karena itu kamu mendapat ide baru. Secara umum senjata yang paling cocok untuk mekanik adalah berbagai jenis senjata api. Namun sekarang dengan bakat amunisi tak terbatas, kamu sudah tidak membutuhkan perlengkapan itu lagi. Bagi dirimu semua itu hanyalah aksesori penambah atribut. Dan bagimu atribut terpenting hanya satu, yaitu nilai energi spiritual. Memikirkan hal itu kamu langsung bertanya pada petugas lelang apakah ada tongkat sihir kelas atas. Petugas lelang terlihat bingung namun tetap membuka pencarian tongkat. Pandanganmu tertuju pada sebuah tongkat pink level 20. Tongkat Goblin Lamban, atribut 5 energi spiritual plus 150, atribut 5 harga jual 2000 koin emas. Secara normal, perlengkapan pink tingkat artefak harganya setidaknya 4 hingga 5000 koin. 2000 koin benar-benar harga murah. Alasan mengapa begitu murah, adalah karena efek senjatanya, cooldown skill dan waktu cast meningkat 50%. Efek negatif sebesar ini, bahkan jika gratis pun mungkin tak ada penyihir yang mau memakainya. Bagi penyihir benda ini memang benar-benar sampah. Namun bagimu ini jelas adalah artefak sejati. Maka di bawah tatapan tertegun petugas lelang, kamu tanpa ragu membelinya dan langsung mengenakannya. Nilai energi spiritual langsung meningkat menjadi 805 poin. Kamu meninggalkan rumah lelang dengan puas. Semua persiapan telah selesai. Tinggal menunggu seleksi perguruan tinggi besok. Hari ini adalah ajang seleksi perguruan tinggi tahunan negeri naga. Setiap akademi mengirimkan perwakilan mahasiswa angkatan sebelumnya, dan menciptakan bayangan dengan setengah kekuatan tubuh asli. Siswa masuk ke dalam cermin cahaya untuk bertarung melawan bayangan. Selama bisa bertahan 3 menit maka akan mendapat hak masuk akademi tersebut. Setiap orang memiliki 3 kesempatan memilih. Kamu menatap 2 perwakilan mahasiswa di tengah. Yang satu adalah pengendali elemen level 29. Yang lain adalah penyihir tempur level 29. Qinghua dan Beida yang mereka wakili adalah akademi terbaik Kekaisaran Naga Timur. Saat kamu masih ragu memilih akademi mana, tiba-tiba suara ejekan terdengar dari depan. Kamu cuma mekanik kelas God. Apa kamu masih berani mengincar Akademi Qinghua dan Akademi Beida? Di dungeon kamu bisa pakai cara licik buat ngebak. Di sini apa kamu juga mau ngebak? Yuan Ting kembali mengejek. Kamu tersenyum dingin. Gue mau ngebak atau enggak? Urusan apa sama lo? Entah siapa yang dulu pengen niru gue. Tapi otaknya nggak cukup. Mau ngebak tapi nggak dapat kesempatan. Yuan Ting langsung marah besar. Hari ini tuan muda ini bakal nunjukin ke kamu. Apa itu profesi dewa ilusi yang sesungguhnya? Dibandingkan dengan dewa pengembara malam milikku, mekanik sampahmu cuma pantas buat ngebak saja. Setelah berkata itu Yuan Ting langsung berjalan ke cermin ilusi di depan Yunlan. Karena dunia cermin ilusi adalah dungeon satu orang. Orang di luar tidak bisa mengetahui kondisi pertempuran di dalam, termasuk tubuh asli cermin ilusi. Seiring waktu berlalu detik demi detik, akhirnya Yuan Ting lolos dari ilusi tepat di batas 3 menit. Meski tampilannya agak berantakan, namun hasilnya tetap dianggap lulus ujian. Yuan Ting datang ke hadapanmu dengan wajah sombong. Lihat kan, inilah perbedaan antara aku dan sampah sepertimu. Lihat tampang sok jago itu. Cuma lulus 1 ujian saja. Yang nggak tahu bisa ngira kamu sudah jadi master level 100. Ucapanmu membuat Yuan Ting terdiam tak bisa membalas. Dan juga berhasil memancing ketidakpuasan perwakilan Akademi Beida. Yunlan melihat tongkat goblin yang kamu sandang di punggung. Raut wajahnya langsung menunjukkan rasa meremehkan. Cuma lulus 1 ujian saja, kamu seorang mekanik yang membawa tongkat sihir. Dari mana datangnya keberanian untuk berkata begitu? Apa cuma pakai item pink sudah cukup buat cari perhatian? Bahkan akibat lintas profesi pakai senjata pun kamu tidak paham. Benar-benar bodoh. Justru karena orang-orang tak realistis sepertimu makin banyak,
Posisi Kekaisaran Naga Timur di kancah internasional terus merosot tiap tahun. Kakak senior Yunlan terlihat dingin di luar. Tapi sekali bicara kata-katanya setajam pisau. Kak Yun, jangan berkata begitu. Orang di depanmu ini adalah murid Super Genius Akademi Kingsan. Juga satu-satunya pengguna dengan kekuatan spiritual penuh dalam sejarah. Siapa tahu tongkat sihirnya punya kegunaan besar. Yuan Ting menyindir dengan nada sinis di sampingmu seolah membelamu. Saat mendengar kata kekuatan spiritual penuh, mata Yunlan tanpa sadar memancarkan kilatan aneh. Namun segera ia berkata dengan acuh. Lalu kenapa? Karena sudah membangkitkan profesi mekanik. Meski kekuatan spiritualnya dilipat gandakan pun tetap profesi sampah. Jangankan bertahan 3 menit di bawah serangan bayanganku. Setengah menit saja sudah pasti terpental keluar. Mendengar itu, matamu memancarkan hawa dingin. Lalu kamu mengulurkan tangan mengambil tongkat dari punggungmu. Melangkah besar menuju cermin ilusi di hadapan Yunlan. Katak di dasar sumur tahu apa sih? Kekuatan tongkat pink ini cukup buat menghancurkan kepalamu. Kamu hanya meninggalkan ejekan angku itu, lalu menghilang ke dalam cermin ilusi. Yunlan langsung marah hingga wajahnya memerah. Sementara perwakilan Qinghua di sampingnya, Wu Youyu, menampakkan rasa penasaran dan keseriusan di wajahnya. Karena tongkat goblin yang ia lelang di rumah lelang, adalah yang kemarin dibeli seseorang. Ia hampir 99% yakin, bahwa tongkatnya dibeli oleh mekanik di hadapannya ini. Namun yang paling ia perhatikan bukan mekanik membeli tongkatnya, melainkan tongkat goblin itu adalah perlengkapan level 20. Ini berarti seorang mekanik yang baru bangkit, telah naik ke level 20 hanya dalam 3 hari. Karena itu, firasat tiba-tiba muncul di hatinya. Mekanik ini tampaknya tidak sama dengan mekanik biasa. Dan setelah kamu melangkah masuk ke cermin ilusi, kamu tiba di tempat yang mirip arena gladiator. Di depanmu berdiri seorang gadis. Selain tatapan mata yang kosong, ia tidak berbeda sedikit pun dari Yunlan di luar. Kamu segera mengaktifkan baju zirah exoskeleton untuk memberi lapisan pertahanan lebih dulu. Bersamaan dengan itu kamu memanggil 20 senapan Gatling putar dan 10 peluncur roket. Laras-laras senjata yang hitam pekat semuanya membidik bayangan Yunlan. Seiring hitung mundur 10 detik berakhir, semua senapan Gatling menembak secara bersamaan. Hujan peluru brutal menutup total area 10 meter di sekelilingnya. Sementara 10 peluncur roket lainnya memusatkan tembakan ke arah Yunlan. Meski penyihir tempur level 29 adalah murid unggulan angkatan sebelumnya. Namun bayangan itu hanya memiliki 50% kekuatan aslinya. Ditambah lagi ia belum pernah bertemu Raja Cheat sepertimu. Hanya dalam sekejap mata, bayangan Yunlan langsung dihancurkan roket menjadi serpihan cahaya di udara. Di alun-alun luar dunia cahaya, dua penguji tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Guru Yun Miao dari Akademi Beida mendadak berdiri. Karena barusan, ia merasakan salah satu bayangan ciptaannya tiba-tiba menghilang. Dan bayangan itu adalah murid kesayangannya. Hilangnya bayangan hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, dibatalkan secara aktif. Kedua, dihancurkan sepenuhnya. Sementara di alun-alun, kerumunan masih ribut membahas berapa detik kamu bisa bertahan. Namun seiring kilatan cahaya muncul, dalam waktu kurang dari setengah menit kamu kembali muncul di hadapan semua orang. Hahaha, emang pantas mekanik sampah. Bahkan 20 detik pun tak sanggup bertahan sebelum terpental keluar. Bukankah kamu bilang mau menghancurkan kepala Kak Yun dengan tongkat rongsokan itu? Yuan Ting berteriak keras sambil mencibir, seolah ingin menarik perhatian seluruh alun-alun. Pantas dijuluki pria 3 detik. Mo Xiangjing, kamu memang cepat. Hahaha, siapa tahu dia benar-benar dalam waktu sesingkat itu menghancurkan kepala murid unggulan Beida. Nada ejekan kerumunan dipenuhi sindiran tajam. Memang mekanik sampah. Aku benar-benar terlalu menilaimu tinggi. Tepat saat Yunlan hendak menambahkan serangan kata-kata, cermin ilusi di depannya tiba-tiba meledak dan hancur. Yunlan seketika tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa sadar dia menoleh ke arah panggung tinggi. Namun mendapati gurunya menatap mekanik itu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di dalam hati semua orang muncul satu pemikiran yang tak terbayangkan. Kamu menatap sekeliling lalu tersenyum puas. Dengan santai mengayunkan tongkat sihir di tanganmu. Syukurlah tidak mengecewakan. Tongkat sihirku memang bisa menghancurkan kepalamu. Begitu kata-kata itu terucap, tempat itu langsung meledak oleh seruan kaget yang tak percaya. Mekanik yang membawa tongkat sihir ini benar-benar menghancurkan bayangan siswa unggulan Beida. Yunlan sama sekali tak bisa mempercayainya. Bayangannya sendiri kalah dari mekanik yang baru saja bangkit. Dan sesuai aturan, karena kamu mengalahkan bayangan Yunlan, artinya kamu lulus seleksi dan berhak masuk akademi tersebut. Namun kamu tidak memilih bergabung dengan Beida seperti yang diduga semua orang. Sebaliknya kamu berbalik dan berjalan ke hadapan perwakilan Qinghua. Kalau aku tidak salah ingat, aturan seleksi menyebutkan setiap orang punya 3 kesempatan tantangan. Tidak ada aturan yang menyebutkan harus masuk akademi tertentu setelah lulus. Lagi pula universitas terbaik di Kekaisaran Donglong bukan hanya Beida,
Selesai berkata demikian, di bawah tatapan tercengang semua orang, kamu melangkah masuk ke dalam ilusi milik Jiang Youyu. Tempat ini sama seperti ilusi sebelumnya. Maka kamu kembali menggunakan cara yang sama. Pertama mengenakan armor exoskeleton untuk pertahanan. Lalu kembali memanggil 20 senapan Gatling dan 10 peluncur roket. Saat hitung mundur berakhir, daya tembak brutal kembali dimuntahkan. Sebagai pengendali elemen, bayangan Jiang Youyu bahkan tak sempat melafalkan mantra. Sudah tenggelam dalam hujan peluru dan roket. Dan seketika meledak menjadi serpihan cahaya di udara. Kurang dari setengah menit kamu kembali muncul di alun-alun. Dengan wajah tetap tenang tanpa terengah. Sementara ilusi di hadapan Jiang Youyu meledak keras dan hancur. Kamu tersenyum lalu bertanya, Kak senior, aku sudah lulus seleksi Akademi Qinghua, kan? Bahkan sebelum Jiang Youyu sempat bereaksi, ayah tuanya sudah berteriak gembira dengan suara lantang. Tentu saja kamu sudah menyelesaikan ujian melebihi standar. Akademi Qinghua merasa terhormat dapat mengundangmu bergabung. Selain rasa gembira, di hati Jiang Zhen juga terselip sedikit perasaan campur aduk. Dulu Qinghua pernah menghabiskan banyak sumber daya membina seorang mekanik dari rakyat biasa. Namun hasil jerih payah itu akhirnya dihancurkan oleh seorang pembunuh kecil dari negeri Sakura. Hal ini menjadi ganjalan di hati Jiang Zhen selama bertahun-tahun. Jiang Youyu menatapmu dengan rasa ingin tahu. Mo Xiangjing, bagaimana sebenarnya kamu mengalahkan bayanganku dan Yunlan? Aku ini mekanik tentu saja mengandalkan senjata super. Kalau tak mau bicara ya sudah kamu benar-benar tidak jujur. Kamu mengangkat bahu dengan polos padahal memang tidak berbohong. Memang benar mengalahkan bayangan mereka dengan senjata super. Hanya saja jumlah senjata super itu sedikit agak terlalu banyak saja. Malam itu, baru saja sampai rumah kamu tertarik oleh cahaya merah yang tiba-tiba muncul di luar jendela. Kamu menatap dengan saksama. Ternyata itu adalah dungeon abis acak level 30. Ini adalah dungeon yang bisa muncul secara acak di mana saja di dunia. Jika penguasa abis tidak dikalahkan dalam waktu yang ditentukan, dungeon akan melepaskan kabut, menenggelamkan segala sesuatu dalam radius ratusan kilometer. Karena itu dungeon abis adalah krisis hidup dan mati bagi semua orang di wilayah tersebut. Namun hatimu justru dipenuhi kegembiraan. Karena di dungeon abis bisa mendapatkan banyak material dan pengalaman. Dan setiap monster abis berpeluang menjatuhkan perlengkapan langka. Memikirkan hal itu kamu segera menyiapkan beberapa perbekalan di rumah. Lalu menuju ke area tempat pilar cahaya berada. Sebelum masuk ke dungeon, Jiang Zhen menyerahkan kontrak abis yang berharga kepadamu dan Jiang Youyu. Kontrak ini menjamin kalian tidak akan terpisah setelah masuk, dan bisa memaksa keluar dari abis saat menghadapi bahaya. Ini adalah item langka bernilai 100.000 koin emas. Tentu saja kamu paham ini adalah kartu penyelamat yang diberikan guru. Kamu menerima kontrak abis itu dengan serius. Terima kasih guru Jiang, kebaikan ini akan kuingat. Setelah itu kamu bergandengan tangan dengan Jiang Youyu dan melangkah ke dalam pilar cahaya. Yuan Ting mengamati setiap gerak-gerikmu dengan jelas. Ia membawa beberapa pria bertubuh besar mengikuti langkahmu masuk ke dungeon abis. Saat ini kalian ditransfer ke wilayah pegunungan tandus. Di kejauhan depan terlihat sebuah gunung besar. Di lereng gunung tampak samar sosok tinggi besar yang terus bergerak turun. Jelas penguasa abis telah memanggil banyak monster abis. Kamu segera memanggil armor exoskeleton dan melesat cepat ke arah lereng gunung. Melihatmu pergi seperti prajurit baja, Jiang Youyu terkejut hingga menutup mulutnya. Bukankah ini hanya bisa dibuat dengan cetak biru mekanik level 30? Bagaimana mungkin mekanik level 20 sudah memilikinya? Tersadar, ia segera mengendalikan kekuatan elemen angin, mengejarmu yang semakin menjauh. Setelah mendekati pegunungan, kalian akhirnya bisa melihat jelas wujud monster abis itu. Tubuh mereka besar dan berbentuk seperti serigala. Permukaan tubuhnya dilalap api merah. Itu serigala api. Kekuatan dan pertahanannya sangat tinggi. Tidak boleh terlalu dekat, jika tidak akan terbakar api neraka di tubuh mereka. Saat Jiang Youyu hendak memperingatkanmu untuk menjauh, kamu malah bergumam pelan, sekitar 500 ekor. Tidak masalah. Setelah menaksir kondisi medan tempur, kamu menoleh dan berkata, medannya terbuka. Serigala api ini biar aku yang urus. Nanti naik ke lereng untuk menutup jalur. Sekalian bantu kamu farming pengalaman. Jiang Youyu baru hendak bertanya. Mata bulat besarnya langsung membelalak. 20 peluncur roket tiba-tiba mengelilingimu. Disusul suara ledakan brutal tanpa henti. 2 serigala api yang meraung menerjang ke arah kalian. Seketika diledakkan menjadi serpihan daging. Berhasil membunuh serigala api. Mendapatkan 150 poin pengalaman. Pengalaman di dungeon abis memang jauh lebih tinggi. Kamu tidak membuang waktu lagi. Segera menggerakkan armor exoskeleton menerjang ke arah monster. Potongan tubuh serigala api beterbangan seperti kembang api. Melihat pemandangan mencengangkan di hadapannya, Jiang Youyu akhirnya tahu bagaimana bayangannya dan Yunlan bisa dikalahkan. Dengan intensitas daya tembak seperti ini, jangankan bayangan yang hanya memiliki 50% kekuatan asli, bahkan jika mereka turun langsung, tak akan bertahan 3 detik.
Beberapa saat kemudian, Jiang Youyu kembali menarik napas dingin. Mekanik ini ternyata tidak punya batas amunisi. Sejak tadi hingga sekarang, daya tembaknya tidak pernah berhenti. Pantas saja orang ini bisa naik ke level 20 dalam 3 hari. Dalam waktu singkat 5 menit, kamu sudah membersihkan seluruh serigala api di bawah lereng. Selamat, kamu naik ke level 21. Jangkauan bakat sudut pandang dewa juga meluas hingga 300 meter. Setelah membunuh monster di dataran bawah, kamu terus membantai sambil naik menyusuri lereng. Beberapa menit kemudian, kamu sudah hampir mencapai puncak. Melihat sisa 40 lebih serigala api, akhirnya kamu menghentikan bombardir. Senior Jiang, Dungeon Abyss tidak memiliki pembagian pengalaman tim. Sisanya biar kamu yang menangani. Jiang Youyu akhirnya tersadar, dan refleks menoleh ke belakang. Sekitar 500 lebih serigala api, lenyap dibunuh seluruhnya hanya dalam beberapa menit. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tongkat sihirnya dan memulai pembersihan terakhir. Berbagai serangan sihir membelah langit. Setelah puluhan serigala api tersisa ikut dibereskan, kalian mulai membersihkan medan pertempuran. 2 perlengkapan legendaris oranye, 5 perlengkapan artefak merah muda, serta beberapa perlengkapan biru dan hijau biasa. Jiang Youyu di samping menatap tongkat sihir oranye keemasan itu, tanpa sadar menelan ludah. Kamu sama sekali tidak ragu, langsung menyerahkan tongkat sihir legendaris itu padanya. Keberuntungan kita benar-benar bagus. Tongkat legendaris ini pas sekali untuk profesimu. Ini perlengkapan legendaris. Kamu yakin memberikannya padaku? Kamu hanya tersenyum tipis. Aku bisa merasakan ketulusanmu dan guru Jiang padaku. Bukankah seharusnya kebaikan dibalas dengan kebaikan? Tongkat sihir ini, terimalah saja. Akhirnya Jiang Youyu tidak sungkan lagi. Dengan senang hati menerima tongkat sihir oranye itu. Kalau begitu terima kasih. Usia kita juga hampir sama. Mulai sekarang jangan panggil aku Kak Jiang lagi. Panggil saja aku Youyu. Lalu kalian melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Di sana terdapat sebuah kawah besar yang mirip altar, serta seekor serigala api raksasa setinggi 5 meter yang meraung ganas. Setiap selang waktu tertentu, 10 serigala api akan keluar dari altar. Jelas inilah penguasa abis. Selama berhasil mengalahkannya, penjelajahan ini dianggap selesai. Namun sudut bibirmu justru terangkat membentuk senyuman. Penguasa itu begitu imut. Mana mungkin bisa dihabisi?